Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 376, kemenangan bergulir. Setelah Lin Yu dan yang lainnya bergegas ke belakang panggung, mereka melihat seorang pria Eropa berambut abu-abu tergeletak di tanah dengan wajah pucat di sebuah ruang duduk. Seorang anggota staf sedang duduk di tanah memeganginya, dan tidak berani bergerak. Pindah. Saat ini, Pu Sangyu sudah berjongkok di tanah untuk mengetahui denyut nadinya, bangkit dan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku kehabisan nafas." Warna kulit semua orang berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan menemukan bahwa dada lelaki tua itu telah berhenti naik dan turun, dan kulitnya sedikit biru. Lin Yu mengerutkan kening dan menyadari bahwa dia belum melihat jiwa orang tua itu jelas, dia baru saja mencapai keadaan sekarat dan belum benar-benar mati. Dia segera mengambil langkah maju, mencoba membantu lelaki tua itu mendapatkan denyut nadinya, tetapi Pu Sangyu tiba-tiba berdiri di depannya dan berkata dengan dingin, "Apa yang akan kamu lakukan?" Aku berkata, "Lelaki tua itu sudah mati, kamu baru saja apa kau tidak perlu melakukannya lagi." Jelas, dia tidak ingin Lin Yu berhubungan dengan lelaki tua itu, meskipun dia tahu bahwa Lin Yu tidak akan bisa menyembuhkan lelaki tua itu dalam situasi ini, dia masih berjaga-jaga. "Keluar. Kamu tidak bisa menyembuhkan, bukan berarti orang lain tidak bisa menyembuhkannya," kata Lin Yu dingin. "Mungkin aku bisa menyembuhkannya." "Tidak mungkin. Dia jelas-jelas mati." "Nak, kamu terlalu sombong. Kamu sombong." Wajah Pu Sangyu merosot dan dia terlihat sangat marah. "Tuan He, orang tua ini benar-benar telah kehabisan napas." Asisten Pangeran Louis mengingatkan Lin Yu dengan suara rendah, "Semua orang dapat melihat bahwa lelaki tua itu telah kehilangan keadaan kehidupannya yang paling dasar." "Tuan He, saya mendengar bahwa praktisi pengobatan China Anda akan hidup kembali. Bisakah Anda melakukannya juga?" Pangeran Louis di samping bertanya dengan antusias, dan penerjemah dengan cepat menerjemahkan kata-katanya kepada Lin Yu. "Saya tidak tahu. Tapi saya tahu dia masih bisa diselamatkan, dan saya ingin mencobanya. Praktisi pengobatan Tiongkok kami tidak pernah menyerah begitu saja pada pasien." Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah berjalan ke arah lelaki tua itu. Tapi Park Sang-yu sekali lagi berdiri di depannya dan berkata dengan dingin, "Oke, karena kamu sangat percaya diri, bagaimana kalau kita memenangkan babak ini? Jika kamu menyembuhkannya, bahkan jika kamu menang, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya dia, lalu hitung saat kamu kalah." Lin Yu tiba-tiba ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata itu, meskipun dia tahu bahwa lelaki tua itu bisa diselamatkan. Bagaimanapun juga, ada terlalu banyak ketidakpastian dalam masalah ini, dan dia perlu menggunakan jiwa jarum keempat dalam metode jarum damo untuk kembali ke rumah. Dia tidak pernah berlatih jarum keempat ini, dan kekuatan spiritual dari jarum kekaisaran di tubuhnya tidak begitu dalam. Jika dia sembuh, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa disembuhkan. "Mengapa? Aku takut." "Keluarlah jika kamu takut," Park Sang-yu berkata dengan dingin. "Di masa depan, kamu tidak akan membual tentang hal-hal yang berlebihan dari dokter pengobatan Tiongkokmu." "Oke. Aku akan bertaruh denganmu." Lin Yu menatapnya dengan dingin, dan segera setuju. Ketika dia mengatakan ini, nadanya tegas, dan dia tampaknya bertekad untuk menghancurkan perahu, karena dia harus setuju, dia tidak ingin melihat lelaki tua itu mati di depannya. Park Sang-yu tersenyum dan buru-buru berkata, "Oke, semua orang telah mendengar. Turun." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Lin Yu segera mendorongnya pergi, berjalan cepat ke orang tua itu, meletakkan tangannya di lehernya untuk mencoba, dan kemudian mendapatkan denyut nadinya untuknya. "Semua orang telah mendengar apa yang dia katakan, dan kalian semua adalah saksinya.
Jika dia tidak bisa menyembuhkan orang tua ini, maka obat Korea kita akan memenangkan ujian ini. Park Sang-yu berkata dengan wajah sombong ketika dia masuk sekarang. Telah meninggal, dan sekarang dia telah menunda-nunda untuk sementara waktu. Lin Yu adalah dewa, dan bahkan tidak berpikir untuk menyembuhkan lelaki tua ini. Tuan Park, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak bisa menyembuhkan orang tua ini, bukan? Kali ini, seorang reporter dari China TV Station yang menindaklanjuti mengambil mikrofon dan menanyai Park Sang-yu dengan sangat tajam. Park Sang-yu terkejut, melihat ke arah kamera, lalu mengangguk, dan berkata, bukannya aku tidak bisa menyembuhkannya, tapi orang tua ini telah benar-benar kehabisan nafas. Secara teori, adalah mungkin untuk bertahan hidup. Kalau begitu maksudmu tidak bisa menyembuhkannya, kan? Tuan Park, tolong jawab aku langsung. Reporter itu menyela dia lagi dan memegang mikrofon ke mulutnya. Park Sang-yu memandang reporter bodoh itu dengan dingin, dan berkata tanpa daya, ya, aku benar-benar tidak bisa menyembuhkannya, Bining sudah mati. Baiklah, Presiden Park Sang-yu dari Asosiasi Medis Korea baru saja mengakui secara pribadi bahwa dia tidak dapat merawat lelaki tua yang sesak napas ini. Dan dokter pengobatan Tiongkok kita He Jiarong He masih bekerja keras untuk merawat lelaki tua ini. Reporter itu sama sekali tidak memperhatikan Park Sang-yu. Dia berbalik dan mengambil mikrofon dan berkata ke kamera dengan lancar, kami berharap dokter Ho dapat membalikkan keadaan dan menciptakan keajaiban, menyelamatkan orang tua itu, dan menjelaskan arti sebenarnya dari obat bagi kami. Apa yang dia katakan terdengar normal, tetapi itu jelas mengejek pengobatan Korea. Dia jelas mengatakan bahwa jika Lin Yu bisa menyelamatkan orang tua, itu berarti pengobatan Tiongkok adalah inti dari pengobatan. Bagaimana bisa Pu Sang-yu tidak bisa mendengar maksud perkataannya? Otot-otot di wajahnya melonjak, dan dia bergumam dengan marah, orang Huaxia benar-benar bisa berbicara dengan baik. Pada saat ini, Lin Yu telah menemukan penyebab lelaki tua itu, meminta jarum perak kepada staf, dan memulai akupuntur di beberapa titik akupuntur pada lelaki tua itu. Meskipun hanya ada satu jarum utama untuk setiap jarum dalam metode jarum Dharma, ini membutuhkan puluhan jarum tambahan untuk membantu, dan mulai dari jahitan pertama, semakin banyak jarum tambahan yang dibutuhkan untuk setiap kenaikan. Jiwa jarum keempat dalam metode akupuntur membutuhkan hampir 20 jarum tambahan. Setelah set jarum tambahan ini ditusuk, sudah ada lapisan keringat halus di dahi Lin Yu. Dia ingin istirahat, tetapi waktu hampir habis. Dia segera mengeluarkan jarum berukuran 4 inci dan menemukan metode jarum Dharma untuk mencatatnya. Menyesuaikan sudut dan kekuatan titik akupuntur Guimen, dan pada saat yang sama, semua energi spiritual dari seluruh tubuh dikumpulkan di atas jarum ini, dan itu menusuk dengan keras di dada lelaki tua itu. Begitu jarum tertusuk, tubuh lelaki tua berwajah biru tua itu tiba-tiba bergetar, dan mulutnya tiba-tiba terbuka, mengeluarkan suara samar-samar, dan dadanya mulai bergerak dan mendekat. Meskipun amplitudenya kecil, jelas sudah bernapas kembali. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya, dan mereka tidak menyangka Lin Yu akan menerima efek seperti itu setelah tusukan ini. Tidak mungkin. Ini. Park Sang-yu dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan Korea Selatan tampak pucat dan tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Namun, orang tua itu tidak bangun saat ini. Lin Yu menahan napas dan terus meningkatkan jumlah kekuatan spiritual yang dimasukkan. Pada saat ini, kulitnya putih pucat, dan butiran keringat besar di dahinya berderak, dan kekuatan spiritual di tubuhnya jelas tidak mampu menahannya. Tetapi dia tahu bahwa kesuksesan atau kegagalan ada dalam satu gerakan ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang tua itu. Pada saat ini, Pu Sang-yu sedang panik. Melihat wajah Lin Yu yang jelek, dia berkata dengan dingin, He Jiarong, aku menyarankan kamu untuk menyerah, kamu. Diam. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Pangeran Louis memotongnya dengan dingin.
Kulit Pu Sangyu tidak bisa membantu tetapi berubah. Tanpa diduga, Pangeran Louis akan membantu Lin Yu memarahinya, dan lapisan keringat tidak bisa membantu tetapi mempermalukan dahinya. Oh. Beberapa menit kemudian, lelaki tua itu mengerang lagi, dan napasnya menjadi lebih cepat dan segar dari sebelumnya, dan kemudian rongga matanya yang cekung perlahan terbuka, kembali ke tampilan yang cerah. Lin Yu menghela nafas lega, dan duduk di tanah dengan keras, terengah-engah. Bangunlah, Tuhanku, menghidupkan kembali dari kematian benar-benar hidup kembali. Itu luar biasa. Ini keajaiban, Ho, kamu telah menciptakan keajaiban. Hao Ningyuan dan perwakilan lain dari Kementerian Kesehatan Tiongkok dan anggota keluarga kerajaan Inggris bersorak dan bersemangat. Dan perwakilan Korea Selatan pucat. Wajah Pu Sangyu juga pucat dan otaknya berdengung, dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Saat ini, obat Korea telah dikalahkan. Dan saat itu, dia mengaku di depan media bahwa dia tidak bisa disembuhkan, dan itu adalah penyerahan langsung. Ini memalukan bagi pengobatan Korea. Dia bahkan menyesalinya sekarang. Jika dia hanya setuju untuk membiarkan si pirang menambahkan poin, mungkin obat Korea masih akan tersisa. Menteri Lee dari Kementerian Kesehatan Korea Selatan menatap Park Sang-yu dengan dingin dan berkata dengan dingin, Dr. Park, Anda dapat kembali dan menjelaskan kepada Presiden sendiri. Setelah berbicara, mereka menjentikkan lengan baju mereka dan berjalan keluar lebih dulu, tetapi mereka langsung diblokir oleh sekelompok perwakilan media yang berkerumun di luar pintu. Halo, Menteri Lee, bagaimana perasaan Anda tentang pucatnya obat Korea kali ini? Menteri Lee, Anda telah menganjurkan bahwa pengobatan Korea adalah puncak pengobatan Asia, tetapi hari ini Anda kalah dari Huaxia TCM. Apakah ini berarti Anda harus menyadari bahwa Huaxia TCM adalah puncak pengobatan Asia? Menteri Lee, saya mendengar bahwa banyak hal dalam pengobatan Korea Anda yang dijiplak dari pengobatan tradisional Cina Huaxia, tolong balas dengan positif. Di hadapan tombak dan senjata media, wajah Menteri Lee pucat, dengan tangan di depan wajahnya, dia terus mengulangi dalam bahasa Korea, no comment. No comment. Wajah Park Sang-yu tidak tahu malu oleh pengobatan oriental, dan dia masih harus menjawab. Menteri Lee dan yang lainnya dapat dianggap membantu sementara Lin Yu memblokir media, memberi Lin Yu kelonggaran dia rileks untuk sementara waktu, ekspresinya jelas jauh lebih baik. Xiao He, kamu baik-baik saja. Hao Ningyuan dan Direktur Do datang untuk membantu Lin Yu secara langsung, dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Tuan Park, Anda kehilangan obat Korea. Menurut perjanjian kami sebelumnya, Anda harus mengembalikan manusia perunggu suci surgawi ke China, kan? Lin Yu menoleh dan memandang Park Sang-yu, menyipitkan mata, juga, Anda juga waktunya. Atas nama pengobatan oriental, saya meminta maaf kepada Dr. TCM Huaxia kami. Wajah Pu Sang-yu berubah, dan dia terdiam beberapa saat, melihat raut wajahnya yang berkedip-kedip, sepertinya dia tidak ingin memenuhi janjinya. Tuan Park, apa yang Anda katakan barusan dapat diverifikasi oleh keluarga kerajaan Inggris. Pangeran Louis memimpin untuk menenggelamkan wajahnya dan berkata dengan dingin, jika Anda ingin menyesalinya, maka saya akan keluar secara pribadi dan memihak Anda yang tidak tahu malu. Katakan pada dunia. Bagaimana bisa, Pangeran Louis, jangan khawatir, saya akan mengikuti perjanjian dan memenuhi semua yang saya janjikan. Pu Sang-yu berkata dengan wajah pahit, hatinya terasa tidak nyaman seperti tusukan pisau, ini hanya membunuhnya. Oh, Xiao He, selamat. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari luar pintu, dan Wan Siling dan beberapa anggota asosiasinya berjalan bersama dan bergegas ke Lin Yu untuk memberi selamat kepada mereka. Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, jelas sedikit terkejut. Haha, Xiao He, kamu benar-benar membuat cukup wajah untuk dokter pengobatan Tiongkok kita kali ini.
Quan Xiling memandang Lin Yu dengan mata penuh dan tersenyum. Atas nama Asosiasi Pengobatan Tiongkok, saya mengucapkan selamat kepada Anda dan berharap Anda akan terus bekerja keras. Mengapa kamu di sini? Hao Ningyuan mengerutkan kening dan meliriknya dengan tidak senang. Menteri Hao, bukankah Xiao He menang? Sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, saya harus menerima wawancara atas nama praktisi pengobatan Tiongkok nanti. Quan Xiling berkata sambil tersenyum. Anda berkata, saya baru saja memanggil diri saya sendiri untuk segera setelah identitas Tuan Chang diumumkan. Dia segera menerima undangan ceramah dan wawancara dari banyak perusahaan besar dan stasiun TV. Jelas, kemenangan Lin Yu kali ini menyebabkan dia terbakar. Berpikir tentang itu sekarang, apa dia adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok adalah benar. Meskipun dia tidak melihat reputasi Lin Yu dipermalukan setelah kegagalannya kali ini, dia juga mencuri sebagian dari hasil kerja Lin Yu, yang merupakan Lin Yu yang sangat menjijikkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.